Um, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya, para jaksa penuntut umum yang saya hormati. Perkenalkan, saya Nani Indrawati yang akan menyampaikan materi tentang perlindungan masyarakat dari Strategic Lawsuit Against Public Participation atau anti-SLAPP. Lanjut. Yang dimaksud dengan Eco Strategic Lawsuit Against Public Participation atau ECO-SLAPP adalah suatu proses litigasi, baik secara perdata dan atau pidana, yang digunakan oleh pencemar atau perusak lingkungan hidup untuk membungkam dan menghentikan partisipasi publik yang dilakukan oleh masyarakat, aktivis lingkungan hidup atau aktivis HAM yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Next. SLAPP, Strategic Lawsuit Against Public Participation, pertama kali diperkenalkan oleh George W. Pring dan Penelope Cannon, dua pengajar pada School of Law di Denver University. Di akhir tahun 1980-an, mereka melakukan penelitian terhadap 228 kasus terindikasi SLAPP di Amerika Serikat. Bentuk partisipasi yang digunakan oleh mereka yang kemudian digugat secara SLAPP antara lain menuliskan keberatan atas sebuah rencana atau program melalui surat kabar, menyampaikan keberatan atau mengajukan petisi terhadap sebuah kebijakan yang menurut Pring dan Cannon, bentuk partisipasi tersebut dilindungi oleh Konstitusi Amerika Serikat. Next. Pring dan Cannon memberikan 4 kriteria untuk mengidentifikasi perkara SLAPP. 1, sebuah gugatan perdata atau gugatan balik atas kerugian moneter dan atau perintah melakukan perbuatan tertentu. 2, ditujukan kepada individu atau organisasi non-pemerintah. 3, karena komunikasi mereka kepada badan pemerintah, pejabat publik, atau dewan terpilih. 4, berkaitan dengan permasalahan kepentingan publik. 5, gugatan dilakukan tanpa dasar yang kuat dan mengandung motif politik atau motif ekonomi tersembunyi. Yang poin kelima ini ditambahkan oleh Benson dan Merriam. Next. James A. Wells juga memberikan 4 kriteria dalam mengidentifikasi SLAPP. 1, adanya keluhan, pengaduan, tuntutan dari masyarakat atas dampak kerusakan yang terjadi. Kemudian 2, dilakukan terhadap masyarakat secara kolektif, individual, atau organisasi non-pemerintah. 3, adanya komunikasi yang dilakukan kepada pemerintah atau pejabat yang berwenang. Dan 4, dilakukan terhadap isu yang menyangkut kepentingan umum atau perhatian publik. Next. Di Indonesia, keinginan untuk mengatur anti-SLAPP ya, yang di negara-negara global utara telah diatur secara bagus, di Indonesia disuarakan waktu itu dalam RDPU dengan beberapa organisasi lingkungan hidup pada pembahasan RUU PLH untuk merevisi Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang PLH. Usulan adanya ketentuan mengenai anti-SLAPP ini disetujui oleh para perumus undang-undang 32 tahun 2009 yang kemudian dimanifestasikan dalam pasal 66. Lanjut. Di pasal 66 kita semua tahu bunyinya adalah setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata. Dalam penjelasannya, ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi korban dan atau pelapor yang menempuh cara hukum akibat pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. Nah, cara hukum ini nanti kita bisa didiskusikan apa yang dimaksud dengan cara hukum. Apakah cara hukum itu hanya dilindungi dalam proses litigasi atau cara hukum itu dimaksudkan bahwa apa yang ditempuh oleh aktivis lingkungan hidup itu harus sesuai dengan hukum. Artinya tidak anarkis dan tidak digunakan atas nama pelaku usaha pesaing. Lanjut. Hak setiap orang untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat dalam hukum Indonesia ada di dalam dijamin oleh konstitusi, yaitu di pasal 28H ayat 1, kemudian ditetapkan dalam TAP MPR nomor 17 MPR 1998, dan juga ada di dalam Undang-Undang HAM, yaitu pasal 9 ayat 3, dan di Undang-Undang Lingkungan Hidup yang sampai saat ini masih berlaku, yaitu di pasal 65 ayat 1 yang bunyinya bahwa setiap orang mempunyai hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat yang merupakan hak asasi manusia. Sedangkan dalam hukum internasional kita mengetahui ada dalam deklarasi Stockholm 1972, kemudian di UN General Assembly yang mengeluarkan resolusi need to ensure a healthy environment for the well-being of individuals di tahun 1990, dan juga ada di deklarasi Rio 1992 dan di the IUCN World Congress on Environmental Law di tahun 2016. Next.
Nah, kita mengetahui perkembangan hak atas lingkungan hidup yang dalam peraturan undang-undangan sudah ada sejak Undang-Undang 4 tahun 1982 ya, Undang-Undang Lingkungan Hidup yang pertama, kemudian dalam Undang-Undang yang pengubahan 23 tahun 97, dan juga ada di konstitusi kita di pasal 28 ayat 1, di TAP MPR nomor 17 MPR 98, di Undang-Undang HAM di pasal 9 ayat 3, dan juga UU PPLH di pasal 65 ayat 1. Di Undang-Undang Cipta Kerja atau Undang-Undang 11 tahun 2020 tidak ada perubahan terhadap ketentuan mengenai pengakuan hak atas lingkungan hidup. Next. Hak partisipasi masyarakat. Ada tiga teori yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat, yaitu teori dari Sherry Arnstein tahun 1969 tentang Leader of Citizen Participation. Terdapat 8 anak tangga. Tangga yang terendah ada manipulation, dan kemudian tangga tertinggi adalah citizen control. Di pasal 65 dan 70 UPPWLH, tangga sebenarnya kita ini menganut citizen control, degree of citizen power. Artinya hak-hak masyarakat diakui untuk ikut serta berpartisipasi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kemudian teori dari Norman Wenger tahun 1976, partisipasi itu dapat dikenali dalam instrumen kebijakan, instrumen strategi, instrumen komunikasi, instrumen resolusi konflik, dan instrumen terapi sosial. Kemudian juga ada teori The Wheel of Participation dari David Cham 1998-nya, model roda partisipasi. Tingkatan terbaik adalah empowerment, pemberdayaan melalui delegated control, independent control, dan interested control. Next. Hak berpartisipasi masyarakatnya dalam hukum Indonesia dijamin dalam konstitusi, yaitu di pasal 28C ayat 2A, pasal 28F, pasal 28G ayat 1, yang intinya bahwa setiap orang itu berhak untuk mendapatkan, memperoleh, mencari informasi, membagikan informasi itu, dan juga mendapatkan rasa aman dari segala tekanan dari pihak manapun juga. Kemudian di dalam UPPLH, di pasal 2 huruf K UPPLH ada definisi tentang asas partisipatif. Di situ dikatakan yang dimaksud asas partisipatif adalah bahwa negara, pemerintah mendorong semua orang untuk ikut serta dalam berpartisipasi untuk melindungi dan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dan juga di pasal 65 ayat 2, 3, 4, 5, dan pasal 70 ayat 1, dan 2 UPPLH yang intinya bahwa setiap orang mempunyai hak untuk turut serta dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Hak-hak itu antara lain memperoleh informasi, menyampaikan keberatan, menyampaikan pengaduan, dan sebagainya. Semua ketentuan itu merupakan hak yang diatur dalam pasal 65 dan 70. Kemudian dalam hukum internasional ada artikel 19 UHAM, Universal Declaration of Human Rights 1948, dan juga International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), ya, yang di dalam 10 hak-hak sipil dan politik itu di angka 8, 9, dan 10 itu berkaitan dengan hak untuk bebas berpendapat dan berekspresi, hak untuk berkumpul dan berserikat, dan hak untuk turut serta dalam pemerintahan, serta prinsip ke-10 Rio Declaration. Next. Nah, ini kita lihat perkembangan pengakuan hak akses partisipasi. Sejak Undang-Undang pertama, Undang-Undang nomor 4 tahun 1982 ada di pasal 6 ayat 1, kemudian di Undang-Undang 23 tahun 97 ada di pasal 5 ayat 3, di Undang-Undang yang masih berlaku 32 tahun 2009 ada di pasal 65 ayat 2, 3, 4, 5, dan pasal 70 ayat 1 dan 2. Sedangkan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja tidak ada perubahan terhadap pasal 65 dan 70. Namun Undang-Undang Cipta Kerja itu sebenarnya mempersempit ruang masyarakat untuk mengakses informasi keputusan kelayakan lingkungan hidup karena baru bisa diakses setelah keputusan itu terbit. Kemudian juga mempersempit cara untuk menyampaikan pengumuman melalui sistem elektronik. Kita tahu bahwa internet belum merata di Indonesia, sehingga jika digunakan sistem elektronik tentu tidak bisa dinikmati atau diakses oleh setiap orang di seluruh wilayah Indonesia ini. Kemudian pelibatan masyarakat dalam penyusunan AMDAL.
Itu dimungkinkan hanya mereka masyarakat yang terdampak saja di pasal 29 PP 22 tahun 2021. Kemudian pemerhati lingkungan hidup, peneliti atau lembaga swadaya masyarakat pendamping yang telah membina atau mendampingi masyarakat terkena dampak langsung dapat dilibatkan sebagai bagian dari masyarakat terkena dampak langsung. Hal ini berbeda dengan ketentuan sebelumnya yang langsung melibatkan tidak hanya masyarakat berdampak tetapi juga peneliti dari universitas, LSM, pemerhati lingkungan dilibatkan dalam proses penyusunan AMDAL. Next. Peran serta masyarakat berdasarkan Undang-Undang 32 tahun 2009 di pasal 65 dan 70 tadi sudah saya sampaikan. Bapak Ibu bisa membaca lebih detail isi pasal tersebut. Next. Next. Nah, Indonesia hingga saat ini kan belum mempunyai undang-undang yang mengatur secara komprehensif tentang anti-SLAPP selain yang diatur dalam pasal 66 UPPLH tadi. Dan di Mahkamah Agung mengeluarkan SK KMA nomor 36 tahun 2013 yang sekarang sedang kami revisi tentang pedoman penanganan perkara lingkungan hidup bagi para hakim yang menjelaskan di halaman 20 itu bahwa pasal 66 UPPLH dimaksudkan sebagai anti-SLAPP dan hakim harus memutus dalam putusan setelah tergugat atau terdakwa menyampaikan eksepsi atau keberatan bahwa surat gugatan atau surat dakwaan penuntut umum adalah SLAPP dan memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menyampaikan bukti untuk menguatkan dalilnya. Next. Nah, di negara global utara seperti Amerika Serikat, Kanada, dan Australia, serta negara global selatan, Filipina, dan Thailand, telah memiliki aturan tentang anti-SLAPP dengan sangat baik dan menghentikan perkara pada awal proses. Mereka menyebut sebagai early review dengan memberi hak kepada tergugat di negara global utara dan terdakwa di negara global selatan, karena kita tahu negara global utara tidak mengenal SLAPP dalam domain pidana. Kemudian terdakwa ataupun tergugat yang mengajukan namanya motion to strike atau motion to dismiss, memohon agar hakim menghentikan perkara pokok dan memeriksa permohonannya karena gugatan atau dakwaan ya di global selatan yang diajukan kepadanya berindikasi SLAPP dengan mengajukan bukti-bukti. Pihak lawan juga diberi kesempatan untuk ajukan bukti-bukti. Jika dapat dibuktikan tergugat ataupun terdakwa bahwa gugatan atau dakwaan adalah SLAPP, maka mereka diberi hak untuk menuntut ganti rugi dan biaya litigasi serta biaya advokat. Di negara global utara, antara lain di California, itu disebut sebagai slapback. Kalau kita sebut sebagai gugatan rekonvensi, gugatan balik. Ya, intinya ada suatu prosedur tersendiri. Next. Salah satu contoh di negara global selatan ya yang menganut bahwa SLAPP di dalam domain pidana adalah Thailand. Thailand itu mempunyai public prosecution organ atau organ penuntutan umum di pasal 21 dan Public Prosecutors Act, Undang-Undang Jaksa Penuntut Umum yang diberlakukan pada tahun 2010 ya hingga saat ini. Jika jaksa penuntut umum menemukan bahwa penuntutan pidana tidak memiliki kegunaan bagi masyarakat umum, akan mempengaruhi keselamatan atau keamanan nasional, atau akan mengganggu kepentingan negara, ia harus menyampaikan pendapatnya kepada Jaksa Agung yang kemudian dapat memberikan perintah untuk menghentikan proses penuntutan. Sebenarnya kita mempunyai mekanisme yang demikian juga, tetapi di Thailand disebutkan bahwa mekanisme ini juga berlaku untuk menghentikan SLAPP atau untuk melakukan anti-SLAPP dari Jaksa Penuntut Umum. Next. Amandemen di sini mereka juga mempunyai KUHAP ya. KUHAP itu di pasal 161 ayat 1 dikatakan bahwa dalam kasus yang diajukan oleh pelapor yang jika muncul di pengadilan atau melalui pemeriksaan bukti yang diajukan di persidangan bahwa pelapor telah mengajukan laporan dengan etiket tidak baik atau fakta yang diputarbalikkan, maka hakim harus menghentikan proses itu. Intinya seperti itu pasal ini. Next. Nah, di pasal 165 ayat 2 yang mulai berlaku 20 Februari tahun 2019 ya, dalam persidangan pendahuluan, terdakwa dapat mengajukan kepada pengadilan fakta atau hukum yang signifikan yang dapat membawa pengadilan kepada kesimpulan bahwa surat dakwaan terindikasi SLAPP dan dapat memasukkan dalam submisi sebagai bukti, saksi, dan sebagainya. Jadi intinya bahwa ini prosedurnya sama dengan motion to strike di awal, tapi untuk perkara pidana yang mungkin akan dihadapi oleh Bapak Ibu Jaksa Penuntut Umum. Next. Nah, kunci untuk menangani perkara terindikasi SLAPP adalah
melalui pendekatan seimbang yang menjamin hak warga negara untuk berperan serta dalam partisipasi masyarakat dan melindungi hak pelapor untuk mengajukan pelaporan pidana yang sah dan berdasar hukum di pengadilan. Kalau kami, tetapi ini asas hukum yang general, bahwa kita memeriksa perkara itu impartiality. Ketika ada yang mengatakan bahwa ini berindikasi SLAPP, tidak serta-merta kita kabulkan, harus dapat dibuktikan oleh kedua belah pihak. Kemudian jaksa penuntut umum, ya Bapak Ibu sekalian, ya wajib mempertimbangkan keterkaitan antara partisipasi masyarakat atau aktivis lingkungan hidup dalam memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat yang melatar belakangi perbuatan yang dilaporkan oleh pihak pelapor. Karena selama ini pasti dengan hal-hal lain, seperti lihatlah apa saja aktivitas yang telah dilakukan oleh terlapor yang ada benang merahnya, harus diperhatikan tentang itu. Karena kalau hanya khusus laporan, pasti akan proses ini akan berjalan. Dicari-cari mana yang kira-kira untuk mengetek si terlapor tersebut yang telah melakukan perjuangan untuk memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Nah, jaksa penuntut umum dapat mengacu pada kriteria SLAPP yang disampaikan oleh Pring dan Cannon dan juga James Wells tadi yang saya sampaikan, ya. Apa saja rinciannya itu? Sementara kita belum mempunyai undang-undang anti SLAPP, dapat dijadikan sebagai acuan oleh penuntut dalam menangani proses perkara yang kira-kira terindikasi SLAPP atau tidak. Baik, lanjut. Nah, sementara waktu kita masih menggunakan dasar hukum KUHP tentunya. Namun perlu segera dibuat undang-undang tersendiri menurut saya untuk mengatur anti SLAPP. Mahkamah Agung segera menerbitkan Perma, kami tim kecil sedang menyusun peraturan Mahkamah Agung untuk perkara-perkara lingkungan hidup, antara lain tentang anti SLAPP. Yang berlaku secara eksternal, ya Perma, jadi bisa berlaku juga untuk para jaksa penuntut umum, ya, untuk mengatur penyelesaian perkara termasuk anti SLAPP. Untuk Perma ini dibuat merupakan diskresi dari Mahkamah Agung dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Jika ada kekosongan hukum, khususnya hukum acara pada umumnya, maka Mahkamah Agung mempunyai hak untuk membuat peraturan itu sambil menunggu undang-undang diterbitkan. Lanjut. Nah, putusan perkara pidana terindikasi SLAPP antara lain ini. Nanto Bin Cahyadi, kemudian Robandi ini yang pertama, kemudian yang setelah diperbaiki dakwaan, yang kedua dinyatakan bersalah, kemudian baru di Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, salah satu hakim baru saja selesai mengikuti training pelatihan hakim lingkungan sehingga paham tentang anti SLAPP, yang kebetulan materi anti SLAPP diajarkan oleh saya, sehingga dia mengutip ahli, ya, yang hadir pada waktu itu, dan juga mengutip narasi ajar yang saya berikan pada peserta, para hakim calon bersertifikat lingkungan hidup. Next. Ya, demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu pada tanggal 29 Desember, ya. 29 Desember atau Januari. Sampai ketemu dan kita dapat berdiskusi dalam kesempatan tersebut. Terima kasih.